Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah telah melembutkan hati-hati kita, yang mana oleh Allah telah meringankan langkah kita untuk menuju masjid yang mulia ini dan merangka untuk menunaikan sebuah perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita gerakkan dari rumah menuju masjid ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan duduknya kita di Jumat hari ini, semoga duduknya kita hari ini Allah angkat derajat dan martabat kita dalam kehidupan dunia ini. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, selepas pelaksanaan ibadah salat Jumat pada hari ini, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yang hari ini merupakan Jumat kedua di bulan Muharram. Banyak khatib dan penceramah telah mengulas panjang lebar tentang hikmah dan kelebihan bulan Muharram. Namun pada hari ini izinkan khatib mengkaji ulang sedikit sejarah, histori, kapan dan kenapa ditetapkannya 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Dalam kitab Tarikh At-Tabari yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jabir At-Tabari mengatakan bahwa penetapan tahun baru Hijriah diawali oleh kegelisahan Khalifah Umar Musa bin Khalifah Musa Asy'ari ketika itu menerima beberapa surat dari Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Ketika surah itu diterima oleh Musa al-Asy'ari, beliau melihat tidak ada identitas tahun, tidak tertera tahun, sehingga menyulitkan bagi beliau untuk melakukan pengarsipan, pendokumentasian. Oleh karena itu, kalau kita melihat sistem pendokumentasian dan pengarsipan dokumen itu sudah dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang dipelopori oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika itu. Berdasarkan surat yang dikirim oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar, maka Umar bin Khattab ketika itu yang menjadi khalifah memanggil para sahabat-sahabatnya untuk duduk dan bermusyawarah terhadap keinginan dari Abu Musa al-Asy'ari tersebut. Dalam forum musyawarah yang langsung dibuka oleh Khalifah Umar bin Khattab, tersebutlah ada beberapa perencanaan atau beberapa ide atau masukan kapan penetapan
tahun baru Islam itu sendiri. Di antara para sahabat ada yang mengatakan kita tetapkan pada saat tarikh lahirnya baginda Rasulullah SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada sahabat juga mengatakan kita tetapkan tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam itu dimulai pada saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dan yang ketiga, ada yang mengusulkan kita tetapkan tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam itu pada saat wafatnya baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah diambil pada saat hijrah Rasulullah SAW bersama sahabat dari Mekah ke Madinah. Berdasarkan usulan Ali bin Abi Thalib ketika itu. Karena Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada umat dan para sahabat yang bermusyawarah, kita tetapkan 1 Muharram atau hijrah sebagai momentum untuk kita tetapkan menjadi tahun baru Islam. Yang menarik adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW bersama sahabat dari Mekah ke Madinah itu tidak terjadi pada bulan Muharram, tapi terjadi pada bulan Rabiul Awal. Namun penetapan tahun baru Hijriah, kenapa ditetapkan pada 1 Muharram, itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama disebutkan dalam kitab Tarikh At-Tabari, mengatakan bahwa Muharram bulan pertama dalam kalender Arab. Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah memiliki kalender penanggalan mereka yang termaktub 12 bulan. Oleh karena itu, ditetapkanlah Muharram itu menjadi bulan pertama dalam sistem kalender Hijriah. Dan ini tidak menjadi awam bagi masyarakat Arab ketika itu, karena mereka sudah mengenal lebih awal sebelum Islamnya datang. Maka dalam lintas sejarah kita melihat ada beberapa kebiasaan, ada beberapa penetapan yang ditetapkan oleh bangsa Arab masih dilestarikan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW bersama sahabat. Salah satunya adalah tentang penetapan 1 Muharram mengikuti tentang kalender yang telah ada pada masa Arab ketika itu. Itu yang pertama sekali, sehingga kita sebagai umat Islam pada hari ini bisa tahu kenapa itu ditetapkan. Yang kedua, dalam kitab itu disebutkan bahwa dijadikan yang Muharram sebagai tahun baru Islam karena Muharram merupakan awal tekad hijrah. Tekad hijrah itu dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat itu pada bulan Muharram untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jarak antara bulan Muharram dengan bulan Rabiul Awal itu tidak jauh, hanya beberapa bulan ke depan. Tekad awal itu lahir pada saat bulan Muharram. Karena dijadikan tekad hijrah itu adalah untuk menyelamatkan akidah umat ketika itu, karena intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap Rasulullah dan sahabat, maka mereka beritikad untuk hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan kedua kenapa Muharram menjadikan sebagai landasan atau fondasi awal penetapan tahun baru Hijriah adalah karena tekad hijrah itu dibangun pada bulan Muharram. Sekalipun terjadinya hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, di dalam kitab tarikh disebutkan bahwa kenapa Muharram itu menjadi tahun baru Islam, karena Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah: Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Makanya
di bulan Muharram Rasulullah mengatakan tidak boleh terjadinya peperangan, karena bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi dasar dipilihnya bulan Muharram sebagai penetapan awal tahun dalam kalender Hijriah. Jadi penetapan pada masa Umar bin Khattab sebagai khalifah itu terjadi pada 17 Hijriah, bukan pada awal Hijriah. Ke-17 Hijriah itu baru ditetapkan. Sudah 17 tahun berlalu, baru ditetapkannya 1 Muharram itu sebagai hari atau bulan pertama dalam kalender Hijriah atau tahun Islam. Selanjutnya dalam kitab tarikh yang ditulis oleh At-Tabari mengatakan bahwa kenapa Muharram menjadi awal bulan penetapan tahun baru Hijriah adalah karena Muharram terjadi atau setelah berlalunya musim haji. Hari ini kita, saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji sudah kembali dari tanah suci ke tanah air, dan insya Allah jamaah haji dari Losmawe hari malam nanti insya Allah akan tiba di Losmawe. Menurut berita jam 12 tadi sudah landing di Bandara Sultan Bintang. Semoga ini menjadi sebuah acuan kenapa Muharram menjadi awal bulan dalam penetapan tahun baru Islam, karena ada sebuah transformasi dalam umat Islam setelah menunaikan ibadah haji, itu keinginan untuk kembali dalam sebuah kehidupan yang lebih baik, keinginan untuk kembali dalam sebuah kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah taqarrub ila Allah, hanya mengharap dan memberikan sebuah pengorbanan baik jiwa maupun secara non jiwa, baik secara harta maupun secara non harta. Karena ibadah haji adalah ibadah amaliyah. Maka apabila kita tidak mampu fisik, maka salah satu syarat ibadah haji itu tidak terpenuhi, karena tidak mampu untuk berangkat menuju tanah suci. Sehingga syarat itu menjadi sebuah hal mutlak yang perlu dimiliki oleh setiap umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji. Dan yang terakhir disebutkan bahwa dalam kitab At-Tarikh oleh Jarir At-Tabari, beliau mengatakan keputusan penetapan Muharram menjadi tahun baru adalah melalui musyawarah para sahabat ketika itu. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tidak ada satu petunjuk pun yang mengatakan bahwa Muharram itu dijadikan sebagai awal bulan tahun baru Islam, karena keputusan itu diambil berdasarkan ijtihad para sahabat. Maka dalam rujukan-rujukan hukum itu kita sering mendengar qauli sahabi, qaul sahabat. Salah satunya adalah penetapan Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah. Dan hari ini telah kita sampai pada tahun 1448 Hijriah. Artinya secara teori kita bergembira Allah panjangkan umur, namun pada hakikatnya Allah telah mengambil jatah hidup kita setahun. Secara matematis ya, bertambah umur biasanya disambut dengan syukuran, ulang tahun. Tapi pada hakikatnya Allah telah mengurangi jatah kita hidup setahun. Oleh karena itu, hijrah menjadi tonggak berdirinya masyarakat dan pemerintahan Islam ketika itu. Dalam sejarah kita membaca bahwa ketika Rasulullah bersama sahabat hijrah ke Madinah, di Madinahlah ditata kehidupan masyarakat Islam dan pemerintahan Islam ketika itu. Sehingga kita kenal dengan sebutan kota Madani. Kota
Kota Madani adalah kota yang dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat bergandengan beberapa kuat ketika itu yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa hidup saling bersanding, hidup bersama, saling membantu, saling menjaga. Itulah kota Madani yang dibentuk oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa hikmah kenapa Muharram dijadikan sebagai awal bulan dalam penetapan tahun baru Hijriah itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengingatkan umat Islam agar selalu berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Karena secara teori makna hijrah adalah berpindah. Berpindah dari kehidupan yang tidak baik kepada kehidupan yang lebih baik. Dari perilaku yang buruk ke perilaku yang lebih baik. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah di tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Yang kedua, hikmah dari penetapan Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah adalah menjadikan awal tahun sebagai momentum muhasabah diri. Ini terpenting sekali. Makna muhasabah itu menghitung-hitung, mengira-ngira apa yang telah kita lakukan dari tahun-tahun yang lalu. Lebih-lebih apakah ada perbuatan-perbuatan kita, apabila ada pekerjaan-pekerjaan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita hitung kembali supaya itu tidak kita lakukan pada tahun baru itu. Muhasabah diri ini tidak hanya dilakukan setiap tahun, tapi setiap saat harus dilakukan. Makanya dalam sebuah teori mengatakan bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan, langsung beristighfar untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah ampunan Allah. Astaghfirullahaladzim. Langsung terucap dari mulut ketika kita melakukan sesuatu yang khilaf atau bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Yang kedua, hikmah daripada penetapan Muharram sebagai awal tahun dalam Islam adalah menjadikan awal tahun sebagai momentum, sebagai identitas umat melalui kalender Hijriah. Jadi Islam itu ada identitas terhadap sistem kalender, sistem penanggalan. Aceh salah satu daerah yang mempelopori sistem penanggalan Hijriah dalam surat menyurat secara resmi di pemerintahan kita. Dan ini yang perlu kita tunggu. Itu adalah identitas kita sebagai Muslim. Tapi hari ini kita membesar-besarkan peringatan setiap tahun Miladiah, bermegah-megah dalam peringatan, menunggu sampai detik jam 00. Tapi kita luput ketika kita semangat menyambut bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Alhamdulillah kalau kita di Aceh masih terasa ketika masuk bulan Muharram selalu diperingati dengan tausiah, selalu diperingati dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang selalu memberikan petunjuk, yang selalu dijadikan sebagai semangat dalam menata kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya, hikmah ditetapkan Muharram sebagai awal tahun Hijriah adalah menghormati salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Dan itu menjadi barometer bagi para sahabat ketika menetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Oleh karena itu, kita jadikanlah setiap tahun baru Islam sebagai momentum untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai momentum untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan kesolehan kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin yang telah berhadir pada Jumat yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir li wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wa rizqullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.